Kalau di antara sifat manusia itu ingin beramal dengan mendapatkan kompensasi. Ada, wajar itu, nggak apa-apa, itu sesuai fitrahnya. Ingin dapat rezeki dan lembut hati. Masa kini orang rajin ibadah, rajin zikir, rajin majelis taklim, tapi mudah marah, mudah ngambek, keras hatinya, sulit menerima kritik, merasa paling benar, orang lain salah. Ada sebuah kisah menarik di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi yang sudah pasti rajin sholat ke masjid, rajin zikir, tapi mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini bukan orang sembarangan karena ibadahnya mantap, tapi dia masih merasa ada yang salah dengan rohnya atau batinnya. Ya Rasulullah, aku masih keras hati. Contoh keras hati itu susah menerima nasihat, mudah emosi, penuh drama. Nah, ini juga terjadi pada masa kini. Orang rajin ibadah, rajin zikir, rajin majelis taklim, tapi mudah marah, mudah ngambek, keras hatinya, sulit menerima kritik, merasa paling benar, orang lain salah. Kemudian mendengar kisah sahabat begitu, Rasulullah memberi jawaban yang sangat singkat padat. Jika kamu ingin hatimu menjadi lunak lembut, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nah, perhatikan jamaah sekalian, Rasulullah tidak langsung menyuruh sahabatnya memperbanyak ibadah, menambah jumlah rakaat, memperpanjang zikir atau wirid, tapi menyuruh turun ke lapangan atau praktek langsung memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Arti mengusap kepala itu artinya menyayangi, membahagiakan, menyantuni. Mengapa hal itu? Jawabannya, karena hati yang mengeras itu seringkali bukan hanya karena kurang sujud, kurang ibadah, tapi kurangnya empati, simpati atau merasa, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin. Artinya, tahukah kamu orang yang membohongi agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Al-Ma'un ayat 1-3. Ayat ini memberi petunjuk bahwa kesalehan ibadah belum sempurna kalau belum disertai dengan peduli kepada sesama. Ya, seperti perintah sholat kan dibarengi dengan aqimi sholah wa atiz zakah. Zakat itu artinya memberi ya, bersedekah. Zakat wajib dan zakat yang sunnah. Hadirin yang disayangi Allah, dirahmati Allah. Mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri, kenapa orang tuh mudah tersinggung, mudah ngambek, baper, ya, marah. Mungkin karena hatinya masih keras hati. Kenapa nasihat susah masuk kuping kanan, keluar kuping kanan? Masih mending masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih lewat sendiri lah. Ada lewatnya. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, dia cuman mantul, kagak masuk. Bisa jadi karena hidup terlalu nyaman, terlalu enak, ya, nggak merasakan berbagi dengan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang gajian punya duit harian, paycheck to paycheck kalau orang bilang, modal harian. Hari ini dapat 30, langsung habis buat makan. Nggak bisa menabung seperti orang-orang kaya. Sedih, pelariannya hanya ke handphone, lihat media sosial berjam-jam. Mari kita praktekkan apa saran Nabi tadi, yaitu ajak anak yatim bergembira dengan tulus, dengan mengusap kepalanya, menyayanginya,
Kalau ada uang, ada makanan, traktir makan orang-orang miskin yang benar-benar kelapar. Yakinlah, saat kita membahagiakan mereka, anak yatim dan orang-orang miskin, bukan hanya mereka yang terbantu, hati kita sendiri yang menjadi lembut. Allah yang mengizinkan hati kita menjadi lembut, bukan karena amalan kita. Amalan kita sebagai bentuk usaha, nanti Allah yang melembutkan hati kita. Ramadan adalah saatnya yang tepat untuk melembutkan hati melalui amal nyata. Misalnya memberi makan orang yang lapar, baik lapar karena kelaparan atau karena berpuasa. Apalagi orang miskin sudah lapar, nggak ada buat makanan buat berbuka. Nah, doanya pasti kencang kalau kita kasih makanan yang enak, yang biasa kita makan, bukan makanan yang nggak enak. Misalnya kita mampu beli makanan yang harga 5.000, tapi buat berbuka ngasih sedekah hanya yang gorengan yang keras, jangan ya. Kalau memang kita mampu bisa memberi makanan yang enak, misalnya gorengan risol ya, yang isinya ayam ya, atau abon, lakukanlah sesuai kemampuan. Tapi kalau emang nggak ada ya udah, yang ada aja. Sebab jika berbagi hati kita menjadi lembut, maka subuh berjamaah membuat. Jadi untuk para laki-laki selain perlu lembut, hendaknya sholat subuhnya berjamaah di masjid. Barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Sebagai penutup, mari kita renungkan pesan Buya Hamka. Jika ingin melihat muslim, maka lihatlah saat sholat Jumat dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Namun jika ingin melihat orang beriman, lihatlah siapa yang rutin sholat subuh berjamaah di masjid. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami, terimalah setiap butir sedekah kami, dan jadikanlah kami pribadi yang tidak hanya soleh dalam beribadah, tapi juga soleh secara sosial atau hablum minan nasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.